Mama, halo Papa. Ketemu lagi kita di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah, kali ini masih bareng adik Nuna nih. Welcome to our channel. Yuk, subscribe dulu yuk. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik dan mungkin juga banyak orang tua dengan anak autistik bertanya-tanya nih, boleh nggak ya, bisa nggak ya, aman nggak ya? Nah, kali ini di vlog ke-56 kita beri judul Anak Autistik Vaksin COVID-19 #peduli lindungi. Nah, lokasi kita saat ini adalah di Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI di Kota Depok. Ayah, kita lagi ada di mana sih? Ke RSUI. Ayah, RSUI mau ngapain? Mau divaksin. Alhamdulillah. Nanti habis dari UI kita kemana? Beli apa? Hanggar. Hah? Hanggar? Kopi. Mau makan apa? Burger apa sandwich? Burger. Oke Mama, oke Papa. Di vlog ini kita akan khusus membahas tentang vaksin dan autistik. Banyak yang nanya, anak autistik boleh divaksin COVID nggak ya? Nah, nanti kita akan bahas tipis-tipis di vlog ini. So, ikutin sampai akhir ya. Kuy! Oke, sambil menunggu antrian, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu supaya nggak terlalu kerasa banget ngantrinya panjang sekali. Kenapa kita pilih hari ini? Karena memang di Peduli Lindungi kita dijadwalkan hari ini untuk vaksin kedua Ayah. Ayah mau apa? Oh tidak, dia minta handphone guys. Baca bukunya dulu. Baca buku hospitalnya dulu, oke? Baik. Nah, buat parents yang anak autistiknya belum divaksin, gak ada salahnya untuk dikonsultasikan ke dokternya apakah kondisi kesehatan anak udah cocok untuk divaksin. Jadi bukan kondisi autistik itu yang membuat anak autistik jangan divaksin, bukan kondisi autistiknya, tapi sekali lagi adalah kondisi kesehatan anak ya. Jadi baik anak neurotipikal ataupun anak autistik ya, kita harus memeriksakan kesehatannya secara umum sehingga sehingga kita tahu profil kesehatannya. Apakah tidak mau apa? Oh, tidak mau lagi rotinya. Oke, baik. Jadi untuk memeriksakan kondisi apakah secara kesehatan masuk ke dalam komorbid apa tidak. Wah, ada pertikaian yang terjadi. Stop. Oke, kita akan tensimeter Ayah. Ini namanya apa Kak? Tensimeter untuk mengukur apa? Tekanan. Coba. Tekanan darah. Tekanan apa? Iya, tekanan apa? Tekanan darah. Oke, kita akan coba. Karena sebelum vaksin itu kita anak-anak harus di tensimeter seperti orang dewasa. Nah, kemarin Ayah itu kaget, dan karena kan tensimeter tuh ada kayak ya kita tahu lah ya. Dan ternyata dia kaget banget. Karena aku nggak pernah mensimulasikan atau mensosialisasikan tentang benda ini, atau aku kayak keskip banget tahap itu. Oke, so kita akan cek dulu berapa tekanan darah Ayah pagi ini. Kuy, gimana Dek? Wah, tensi Ayah cukup tinggi, 164/120. Karena tadi cukup tinggi, mungkin karena dia stres atau kurang cairan, ya minum dulu pakai tabungan kesayangan Iron Man. Oke, kekurangan cairan sih ya. Karena kelihatan bibir Ayah kering. Oke. Yes, sebentar deh. Nah, ini minuman adiknya Ana. Ayo lagi. Minum. Minum yang banyak, nah. Buka mulutnya. Nah. Oke.
Oke, buat mama-mama yang mungkin nanti anaknya mau divaksin, jangan lupa sebelum vaksin kalau bisa makan dan cairan tubuhnya terpenuhi supaya tekanan darahnya juga normal. Nah, tapi kalau untuk ayah sendiri ya wajar ya bun, dia kan cemas gitu karena alatnya. Tapi supaya dia nggak cemas, kita bisa membiasakan atau melatihnya di rumah, kita tensi. Sudah cukup? Oke. Yeay, akhirnya kita sampai juga di pos verifikasi data setelah 1 jam mengantri. Nah, ini saya menunjukkan kartu keluarga dan juga sertifikat vaksin pertama ayah. Jadi aku print aja biar nggak terlalu ribet nunjukin handphone ya. Tapi kalau mau ditunjukin dari handphone kita juga kayaknya nggak apa-apa ya. Nah, nanti mereka akan kasih kayak tempelan gitu di depan mobil kita untuk ke pos verifikasi selanjutnya. Nah, ini adalah suasana mengantri yang sungguh amat panjang sekali yang bikin kepala pusing ya, parents. Tapi nggak apa-apa, harus kita hadapi antrian ini karena vaksin ini untuk kebaikan anak kita dan juga banyak orang. Nah, ayah di antrian ke 341. Padahal kita berangkatnya udah dari jam setengah 8 pagi atau jam 8 pagi. Tapi antriannya sudah sepanjang ini. Tapi tetap semangat demi kesehatan dan juga biar masyarakat di sekitar kita juga terlindungi oleh vaksin yang nanti akan membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini adalah tempat kita nanti vaksin, jadi kayak di gedung parkirnya gitu. Terus nanti kita ketemu lagi nanti di pos verifikasi kedua, yang mana nanti di sini dicek dulu, disesuaikan dengan data yang mereka punya, apakah cocok apa enggak gitu ya. Setelah cocok nanti di tensimeter. Nah, pas tensimeter ini nih, ayah saya berusaha buat dia nggak maksa dia ya, jadi dia tenang, nggak ada paksaan. Awalnya sih memang dia udah mulai kayak familiar ya sama alat tensimeter ini karena tadi sudah kita coba. Nah, ini dia dicek suhu dulu nih. Bayangin dong, cek suhu aja tuh dia kayak terlalu takut ini apa gitu ya. Padahal it's okay, ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi itulah anak autistik ya, dia hidup dengan rasa cemas dan takut, apalagi kalau kita kurang sosialisasi. Nah, ternyata ketika pakai tensimeter biasa moms dia ngamuk, nggak nyaman ya karena kan ada efek dari tensi itu. Akhirnya kita mutusin pakai tensimeter kita sendiri yang kita berharap dia bisa lebih familiar dengan alat itu. Yes, sekaku itu anak autistik ya. Jadi kadang kalau kita mengenalkan suatu benda ke mereka, ya kita harus juga mengenalkan jenis-jenis lain ya. Karena takutnya dia hanya mau dengan satu benda yang dia sering latihan. Contohnya tensimeter yang kita gunakan ini akhirnya kita pakai tensi kita sendiri. Nah, sambil ditensi saya berusaha untuk tenang, ayah, calm down, jangan bergerak kayak gitu ya. Memotivasi supaya nanti hasilnya valid dan gak error lagi kayak gitu. Nah, penasaran kan? Berapa ya tensimeternya ayah? Apakah bisa buat vaksin? Karena kalau tensinya terlalu tinggi seperti vaksin pertama itu diulang lagi ya. Jadi harus kita perhatikan untuk tensi anak kita. Nah, alhamdulillah tensimeter ayah cukup oke. Nggak tinggi seperti vaksin pertama, jadi kita bisa langsung lanjut ke pos terakhir, pos ketiga, yaitu langsung divaksin. Nah, ini sebenarnya adalah video berhasilnya ya. Jadi ada video marah-marahnya dulu, ada video ngamuk-ngamuknya dulu, tapi kita nggak sertain karena memang nggak proper. Karena saya memilih untuk akhirnya udahlah skip handphonenya dan fokus untuk memotivasi ayah agar berani untuk disuntik. Nah, selesai deh. Dia termenung sejenak ya guys setelah divaksin, tapi hebat banget ayah, nggak terlalu seheboh waktu vaksin pertama. Nah, di pos keempat ini adalah pos untuk menunggu reaksi dari vaksin 15 menit diobservasi. Setelah itu kalau aman-aman aja kita langsung cus kemana?
pastinya membelikan Aya sandwich burger kesukaannya. Nah, itu ya mama papa pengalaman kita ngajak Aya vaksin COVID. Sekali lagi gak ada hubungannya vaksin dan autistik. Jadi anak autistik juga harus divaksin untuk menunjang kesehatannya. Kecuali memang anak autistiknya memiliki komorbid ataupun penyakit-penyakit yang mungkin butuh saran ahli. Jadi kalau mau pasti banget silahkan langsung ke dokter anak dan cek kesehatan anak autistiknya dan pastikan kalau anak autistiknya bisa divaksin. Saya sudah divaksin COVID-19, kamu kapan? Akhirnya prosesi vaksin COVID-19 dosis kedua Aya berjalan dengan lancar meskipun antrinya sampai 2,5 jam. Wow, anak-anak cukup terkoordinir kali ini meskipun minim gadget ya. Ya tetap kita siap-siap bawa gadget sih kalau mereka rebutan dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah vaksin kedua ini jauh lebih enak daripada vaksin pertama yang mungkin kita masih minim pengetahuan. Waktu itu tekanan darah Aya tinggi banget, gak bawa makanan karena kita gak mikir antrinya bakal lama banget. Gak bawa mainan, gak bawa buku, jadi benar-benar gak ada preparation sama sekali di vaksin pertama. Nah itu kenapa di vaksin kedua kita bikin video ini mungkin buat orang tua yang anaknya belum divaksin bisa notice ini ya bahwa kalau mau vaksin drive-thru pasti antrinya panjang. Pastikan ada makanan, ada minuman, terus juga ada buku atau ada mainan lainnya agar anak nyaman selama menunggu vaksin ya. Kenapa sih nggak di walk-in aja atau maksudnya kenapa sih drive-thru? Karena ya ini ya mempertimbangkan kenyamanan Aya selama ngantri. Kalau ngantri di rumah sakit, kalau dia heboh-heboh, aduh kasihan yang lain ya. Tapi kalau di sini meskipun antrinya lama, tapi kita tetap bisa membuat anak-anak lebih nyaman. Tapi emang konsekuensinya tentu akan lama. Dan yang paling penting adalah juga aman karena kita anak-anak nggak perlu pakai masker. Ya, jadi kalau di walk-in kan harus pakai masker, harus duduk tertib, duduk tenang, terus belum kontaminan lingkungan. Kalau di drive-thru itu lebih aman. Oke, selesai deh. Nah, habis ini Aya langsung on the way beli sandwich beef cheese kesukaannya di Hanggar Kopi. Terima kasih sudah menyaksikan cerita Aya divaksin ya. Jangan lupa vaksin juga sebagai wujud rasa peduli kita terhadap kesehatan manusia di muka bumi ini. Oke, Mama, Papa, mungkin itu dulu vlog kali ini. Jangan lupa subscribe dan bisa temukan kita di alamat-alamat Instagram berikut. Adek, kalau adek disuntik nangis nggak? Nangis. Gimana nangisnya disuntik?